Dok, kalau kita berhubungan dulu pertama kali, terus nggak hamil. Jadi ada beberapa kali berhubungan terus baru hamil. Jadi bener ya pernyataan orang-orang bahwa pertama kali berhubungan itu jadi nggak hamil. Jadi banyak nih pasangan muda yang nanya. Nah, sebetulnya bukan karena berhubungan pertama kali itu jadi tidak hamil. Tetapi untuk hamil diperlukan adalah masa subur. Jadi masa subur seorang wanita ini harus diketahui dulu kapan dia pada saat masa subur. Faktor untuk hamil itu bukan hanya ditentukan dari si wanitanya saja. Bisa juga ditentukan oleh faktor prianya, ya, di mana si sperma ini kualitasnya harus bagus. Jadi sperma ini juga bisa harus berenangnya cepet, arahnya cepet, dan bentuknya dari sperma itu juga harus bagus. Dia nggak boleh cacat. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu banyak juga nih yang nanya, Dok, emang kalau pertama kali berhubungan itu selalu bikin tidak hamil ya? Atau selalu aman-aman aja ya? Jadi nggak apa-apa dong kalau nggak mau hamil, boleh berhubungan aja gitu untuk pertama kalinya. Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi banyak nih pasangan muda yang nanya, yang sudah nikah ya, Dok, kalau kita berhubungan dulu pertama kali, terus nggak hamil. Jadi ada beberapa kali berhubungan terus baru hamil. Jadi bener ya pernyataan orang-orang bahwa pertama kali berhubungan itu jadi nggak hamil. Nah, sebetulnya bukan karena berhubungan pertama kali itu jadi tidak hamil, tetapi untuk hamil diperlukan adalah masa subur. Jadi masa subur seorang wanita ini harus diketahui dulu kapan dia pada saat masa subur. Kalau misalnya berhubungan pertama kalinya lagi masa subur, nah itu akan ada peluang untuk hamil. Ada aja, misalnya coba tanya teman-teman yang lain. Ada gak nih mana kaum yang pertama kali berhubungan langsung hamil atau satu kali berhubungan langsung hamil? Nah itu akan ada aja tuh. Nah tetapi memang ada beberapa pasangan yang membutuhkan waktu lebih dari sekali berhubungan atau hubungan yang pertama kali itu gagal ceritanya. Jadi dia harus mencoba lagi nih di siklus yang berikutnya. Dan juga faktor untuk hamil itu bukan hanya ditentukan dari si wanitanya saja, bisa juga ditentukan oleh faktor prianya, ya, di mana si sperma ini kualitasnya harus bagus. Jadi sperma ini juga bisa harus berenangnya cepet, arahnya cepet, dan bentuknya dari sperma itu juga harus bagus. Dia nggak boleh cacat. Nah, apabila bentuk dari spermanya ini kurang bagus atau kualitasnya kurang bagus, maka peluang untuk hamil juga lebih kecil. Nah, untuk yang baru pertama kali berhubungan dan langsung hamil, nah ini faktornya berarti kedua dari sel telurnya dan juga spermanya ini adalah kondisi yang optimal. Jadi alat reproduksi si wanita ini memang bagus. Jadi dari mulut rahimnya, dari salurannya, dan juga sel telur itu bagus. Jadi pada saat itu dan ketemu sperma yang bagus juga, sehingga peluang hamil itu tinggi. Dan juga banyak juga yang mengeluhkan bahwa, Dok, malam pertama itu kok jadi lebih sakit dan jadi nggak bisa masuk ya? Nah, ini juga terjadi di beberapa pasangan. Nah, apabila tidak terjadi penetrasi, itu juga bisa menggagalkan atau menurunkan resiko untuk hamil. Jadi untuk hamil itu memang harus terjadi penetrasi ya. Jadi apabila sudah terjadi penetrasi, nah itu untuk supaya sperma yang berenang ke arah sel telurnya itu jaraknya jadi lebih dekat. Karena apabila misalnya spermanya hanya di luar dari misfinya, itu akan susah tuh untuk spermanya berenang masuk melalui jalan lahir dan juga sampai ke si sel telur. Nah, mengenai cairan praejakulasi ini bisa juga menyebabkan seorang wanita menjadi hamil. Karena bisa saja cairan itu mengandung sel sperma. Jadi sel sperma itu adalah sel yang kecil ya. Jadi bukan karena pada saat ejakulasi baru ada spermanya. Cairan praejakulasi ini juga bisa mengandung sperma sehingga bisa menghamili seorang wanita. Jadi tetap harus waspada ya. Apabila misalnya pada saat pasangan tidak ingin hamil, nah dia baru memakai kondomnya ini di pertengahan nih. Nah, itu bisa saja cairan praejakulasinya itu sudah ada dulu di dalam si misfinya, sehingga bisa tetap hamil nih. Jadi kalau misalnya tidak mau hamil, waktu pemakaian kondomnya itu juga harus tepat. Nah, untuk malam pertama,
si wanita ini tidak harus selalu berdarah untuk menandakan bahwa dia seorang perawan. Berdarah atau tidaknya itu tidak bisa memastikan seorang ini masih perawan atau tidak. Ada juga yang masih perawan tetapi pada saat dia berhubungan pertama kali dia tidak berdarah. Hal ini disebabkan karena elastisitas dari selaput darahnya itu. Apabila selaput darahnya ini elastis, tentu tidak berdarah. Nah, ada juga selaput darahnya ini dia lebih kaku, sehingga pada saat terjadi penetrasi akan terjadi perdarahan. Jadi intinya pada saat ingin melakukan penetrasi, itu juga harus dilakukan secara tepat sehingga si faktor wanitanya ini juga dapat menikmatinya. Jadi jangan langsung asal belum ada foreplay-nya, itu langsung penetrasi. Itu akan menyebabkan trauma dan nyeri bagi si wanitanya. Nah, untuk masalah orgasme, itu bukan menjadi faktor penentu untuk menjadi kehamilan ya. Meskipun mams tidak orgasme, tetap masih bisa hamil selama ada sel telur dan si sel sperma. Nah, untuk persiapannya supaya promilnya berhasil, yaitu mams juga harus memastikan nih kondisi mams dan pasangannya ini dalam kondisi yang optimal, ya, dalam kondisi yang baik. Misalnya ada penyakit tertentu, ya diobati dulu. Atau misalnya berat badan yang kurang ideal, atau terlalu gemuk, atau terlalu kurus, itu dibikin ideal dulu, dioptimalkan. Supaya si siklus mensnya menjadi teratur, dan sel telur dan sel sperma kualitasnya itu baik dulu. Dan juga jangan lupa untuk nutrisi dan istirahat yang cukup. Karena apabila kita kecapean atau kelelahan, itu juga bisa mempengaruhi dari kualitas si sel telur atau spermanya menjadi kurang baik. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.